kita baru istirahat tadi, Sambil makan es krim juga makan nih. es krim. Panas Jadi di kita luar. lanjutin pertanyaannya tadi sampai kultur yang kalian suka di Belanda dan Indonesia kan. Terus kalau misalnya kalian bisa membawa dan mengimplementasikan satu sistem di Belanda untuk Indonesia dan kalian pasti sukses untuk mengimplementasikan itu, apa? Harus pasti sukses. Iya makanya pasti apa? sukses. Aduh, apa ya? Apa ya? Pasti sukses. Apa ya? Atau mungkin nggak usah dikasih tau kali yang harus sukses. Pokoknya sistem Yang paling mau Pengen. yang diimplementasiin. kayaknya good buat Indonesia to have. Oke. Iya. Ya, oke. Kalau gue sih kayak yang tadi Haris bilang, birokrasi dipermudah. Jadi nggak panjang dan nggak apa ya, nggak susah lah ngurus birokrasi di Indonesia, ngurus surat-surat atau apa gitu. Well, sekarang udah mulai ada aplikasi online gitu-gitu juga sih. Kayaknya udah mulai ada perubahan ke arah sana, tapi gue sendiri pribadi belum pernah nyobain masih panjang atau enggak prosesnya dari online itu, atau cuma awalnya doang online tapi di belakangnya masih manual, gue nggak tahu sama sekali. Tapi kayaknya kalau birokrasi di Indonesia bener-bener dibuat kayak di Belanda tuh keren banget sih. Semua bisa langsung cepet, tepat sasaran gitu, itu keren banget. Iya. Kalau yang mungkin sih yang susah itu ya memang, tapi susah di Indonesia di kayak apa, tata kota gitu loh. Oh, Oke. Coba kalau misalnya apa namanya, kita bikinnya city-nya kayak city di Belanda gitu loh. Orang pada mau belanja tinggal ke city center, mereka udah semuanya di sana gitu loh, lebih gampang. Terus apa namanya, kayak kalau itu bisa benar-benar diimplementasi di Belanda, di Indonesia, itu benar-benar kayak bantu banget lah. Nggak kayak di Indonesia, jadi kita harus mau beli apa harus 1 jam naik mobil ke sana, 1 jam naik mobil ke sini, you know. Terus ya paling gitu doang sih. Mudah-mudahan. Tapi mau terus juga sih sebenarnya city planning menarik sih, karena kalau buat yang nggak tahu kan di Belanda itu city planning diatur demikian sehingga kamu nggak perlu naik mobil kemana-mana kan, naik sepeda cukup. Terus kayak ke antar kota atau ke kecamatan lain istilahnya tuh bisa naik kereta, turun dari kereta itu bisa udah langsung di tengah Langsung ada bis. kota gitu. Jadi strategis banget, udah diatur banget gimana caranya nggak perlu naik mobil kemana-mana. Kayak gitu sih. Tapi ya kayak gitulah. Aku cuma menambahin, kalau dari aku sendiri yang aku pengen tambahin itu simpel aja sih. Gimana caranya buat lingkungan kita tuh lebih bersih di Indonesia. Karena di sini kan semuanya lebih bersih. Ya kayak di negara maju lain ya. Di sini ada komitmen dari pemerintah dan masyarakat untuk menjaga lingkungan. Ketika kita bermain di tempat publik atau singgah di tempat publik, make sure kalau kita membawa sampah yang let's say makanan yang kita konsumsi atau ke pantai, atau kalau kita lagi makan di jalan terus gak ada tempat sampah kita kantongin gitu. Ya itu sih. Nggak tahu, it's something easy tapi susah untuk diterapkan kan sampai sekarang di Indonesia gitu. Saya sedih. dikasih denda kayak di Singapura. Iya, harus nggak Harus tahu ada nanti. ancaman. Iya. Iya. Nggak tahu juga gimana. Tahun kemarin waktu ke pantai di Indonesia juga lihat sampah di mana-mana, kan sedih ya di Indonesia. Itu harapannya yang kalau pengen aku bawa di Oke. Indonesia. Interesting. Gue juga sebenarnya banyak sih yang pengen banget Indonesia punya dari Belanda. Cuma kalau top 1 gue susah. Kayak gue bisa top 2. yang gue apa ya? Gue sampai gue consider kayak, kalau gue di Indonesia gue bakal punya 2 hal ini gitu. Yang pertama healthcare. Soalnya kayak apa ya? Di Indonesia lo bisa kaya, tapi kalau misalnya tiba-tiba lo sakit apa gitu, tiba-tiba uang lo tuh bisa habis gitu. Cuma ya lo harus berobat, lo harus bayar sendiri segala macam. Keluarga lo sakit, lo tiba-tiba lo bisa jatuh miskin. Ya, sedangkan di sini kan ya udah lo punya healthcare, lo bayar per bulan, tapi the worst thing could happen to your finance dari sakit tuh ya
apa tuh namanya, akan resiko aja udah. That's it. Itu tercover Resikonya BPJS sendiri nggak? gitu. Kayak BPJS Iya. udah jalan nggak sih? Jangan. Udah jalan. Kayaknya Dan jalan itu deh, apply nggak to tahu. semua orang. Iya. Disuruh paling sih, nggak ya. kalau BUMN pasti udah ada dapat BPJS dari kantor Iya. gitu. Dan itu nggak ada limitnya, jadi kayak lo Nah itu nggak tahu deh limitnya Nggak gimana. tahu kalau Kayaknya ada teknik. kelas-kelasnya. Ada kelas-kelasannya Jadi juga. misalnya BPJS kelas 1 atau kelas 2, kelas 3, tapi implementasinya gimana gue juga. Misalnya kayak dapat umumnya mungkin kalau ke nginep harus nginep, terus dapat rumah kamarnya itu share sama 2 orang gitu loh. Kalau itu kalau nggak bisa terus harus kayak upgrade, Bayar itu sendiri kayak tambahan bayar gitu 30-60% itu bayar sendiri gitu loh. Iya. Jadi kayak masih ada istilahnya Nggak masih ada full bantuan cover. tapi Iya. nggak Subsidi doang gitu berarti ya. Iya. nggak semutakhir di Belanda gitu loh. Ah. Lumayan sih udah hampir ke sana tapi nggak Iya. sejauh Step by di sini. step. Iya. Terus kalau misalnya let's say seseorang sakit terus butuh biaya misalnya let's say I don't know, 30 miliar gitu. Itu bakal cover nggak? Nggak tahu Kalau di gue. sini tuh setahu Nggak gue tahu kalau di BPJS. cover. nggak ada limit. Jadi teman gue ada tuh yang kakinya patah terus nggak bisa jalan segala macem. Gue nanya, lo sampai 1 juta euro nggak? Dia bilang sih lebih. Oh gila. Dan itu semua ke cover. Jadi Wow. maksudnya nggak udah lo nggak usah. Unlimited Jadi gitu kalau ya. orang sakit tuh kan udah shit happen banget ya, udah menderita banget, life changing banget, lo nggak bisa kerja segala macam. Tapi at least orang di sini nggak mikirin tentang financial problemnya lagi gitu. Jadi itu satu. Terus yang kedua, education buat anak lo gratis sampai SMA dan kuliah cuma bayar 2.000 euro. Oh iya. Itu sih gue rasa kalau semua orang Indonesia dapat decent education at least sampai SMA dan kuliah juga gratis, apa namanya, gue bilang sih bisa merubah Indonesia sih. At least tau gue sekarang SD itu gratis. Oh nice. SD ponakan gue tuh gratis, tapi sekolah masih minta istilahnya iuran uang komputer atau apa, tapi buat tuition fee sendiri itu udah nol. Itu liar atau emang official ya? Official, sekolah negeri. Enggak, maksud gue yang apa tadi bilang Oh buat yang komputer. Itu kan yang kurang tahu sih optional itu kan, dari optional kayak fasilitas tambahan sekolah. fasilitas sekolah gitu. Ya, tergantung kekayaan orang tua masing-masing. Aku mau es krim, gak boleh nggak? Oh, Es krim kamu itu. ini lagi anak-anak. Udah. Itu the best udah, part. udah, Break, mau break. Cut. Gue apa ya tadi pertanyaannya? Oh, Yang mau eh, Sistem. diimplementasiin. itu sih birokrasi sama mental. Itu mau nggak sistem? Mental, oh bukan ya? Ya udah birokrasi, cara orang Ya, itu emang nyebelin sih maksudnya. nyebelin sih di Indo, Kayak korupsi, mau bikin SIM, di susah-susah atau susah dipersulit. KTP ribet harus ya, you know. Ya. Iya, oke. Well, tapi enaknya kalau di Indonesia ada uang, ada jalan. Iya, itu dia aja. Susahnya Ayo, uangnya iya, banyak. iya, Itu nggak enak. Buat Itu buat nggak yang enak. buat yang punya uang itu enak. Nah, aku yang punya uang. Kalau Buat yang punya nggak punya uang. uang ya nggak bisa ngapa-ngapain. Coba di komen di blog bawah ya gimana menurut kalian. Ayo, siapa yang udah punya SIM pas SMP kelas 2? Temen gua ada SD, men. SD udah punya SIM. Buset. Gila. Aku udah Berarti punya. dituain dong. Oh, Umurnya dituain gitu. kayaknya. Iya, Wah, sampai. gila. Oke, pertanyaan selanjutnya yang mana ya? Oh ya, apakah kalian pernah consider menjadi warga negara Belanda? Pernah apa enggak? Pernah. Pernah. Kenapa nggak jadi? Oke, kalau lo dulu deh, lo pernah kan? Kenapa lo Kenapa, tidak- Aris? Kenapa nggak jadi? Kenapa nggak jadi? Kenapa nggak jadi ya? Karena dibandingkan negara Asia lain, jadi ex warga negara Indonesia tuh nggak enak banget sih. Kan, let's say kayak kita pengen balik ke Indonesia gitu kan, harus pakai visa, terus kita nggak bisa apa namanya, beli Bisa punya properti di properti. Indonesia gitu kan. Sedangkan kalau aku bandingin sama kolegaku ya, yang anak India sama Filipina, India sih yang aku tahu ya, sama Ya, Pakistan. India support Begitu kamu melepaskan kewarganegaraan Indiamu, kamu masih mempunyai hak sebagai warga India tetap. Hanya saja kamu tidak bisa vote untuk pemilu. That's it gitu. Cuma gitu doang. That's it. Kamu masih bisa mempunyai hak yang sama si orang India. Masih bisa jadi wali kota gitu-gitu nggak? Kayaknya Probably enggak. not. Jadi Probably pokoknya not. hak politiknya dicabut aja. Ya, hak politiknya dicabut, tapi untuk hak penduduk tetap sama. Jadi itu sih
dukanya ketika aku mempertimbangkan untuk tidak jadi. Ya kenapa waktu itu mempertimbangkan pengen ngambil paspor Belanda ya karena udah lama tinggal di sini dan Oke. well paspor Belanda bisa dibuat kemana-mana juga kan. Tapi lo nggak dapat warisan kan? Apanya? Kalau misalnya lo menjadi ahli waris gitu. Iya, ya Lo itu ngambil sama nggak itu. bisa dapat- ya itu konsekuensi tidak ya Ya, karena bisa tidak punya bisa properti. mempunyai Iya. tidak bisa punya properti ya nggak Iya bisa juga. mendapatkan warisan juga. Kalau kamu Ci? Ada yang pernah lagi nggak? Enggak sih. Nggak pernah. Kalau aku nggak kepikiran juga sih. Soalnya ya itu kayak apa? Kalau misalnya bisa double password, oke lah. Atau kalau harus give up, kayaknya Itu Lo bisa perfect kayaknya. terlalu- Lo masih bisa, Mat, nikah sama orang Belanda lo bisa double Iya, iya. paspor. Iya, partner Oke. paspor. Tapi legal? apa ada nih dari Legal, sekarang? legal. 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 Kalau Ada. partner legal. Jadi cuma dua, lo bisa double paspor. Pertama lo nikah sama orang lokal, kedua lo dari Maroko atau dari Turki. Oh iya, itu paspornya karena- seumur hidup. Karena Maroko sama Turki itu paspornya nggak bisa expired. Iya, itu Ya, seumur hidup. hidup. Oke. Jadi lo kalau ada kesempatan mau paspor Belanda ya? Jadi lo mau paspor Belanda cuma kalau bisa double paspor. Berarti sama orang Itu- Belanda. Itu Bisa. kalau bisa double paspor kayaknya semua orang Indonesia bakal bikin Benar, double paspor benar. di sini deh. Iya. Itu Pasti. beneficial banget sih kalau Iya bisa sih. double paspor. Benar-benar. Emang bisa jadi bahan selanjutnya apakah melepaskan kewarganegaraan itu tidak nasionalis? Nah, Iya. itu dia. Itu dia. Diskusi. Iya. Bagi yang sudah berpindah ke warga negaraan harap komen. Oke, lo Ika? Gue nggak. nggak pernah. Ya udah, kenapa nggak pernah? Kenapa nggak mau? Ya nggak kepikiran aja. Nggak kepikiran. Inburgering aja gue nggak ngambil Oh, iya, apalagi benar. warga negara. Inburgering Nggak itu malah. kayak permanent Inburgering. resident. Bukan. ini. Tes untuk Tes menjadi rasa. Tapi maksudnya lo nggak ngambil resident permit? Nggak, permanen resident permit nggak? Nggak kan? Nggak. Oke. Ya. Jadi inburgering aja, tesnya aja gue nggak ngambil, jadi not even mikir untuk kewarganegaraan itu enggak sih. Tapi lo kenapa nggak ngambil permanent resident sih? Karena emang gue Karena nggak pernah enggak, punya ya? Nggak plan pernah niat buat untuk- Iya, lama iya. di sini. Iya. Heeh. Just Jadi buat gue kayak ya buat nggak in nggak case ada. aja cadangan kayak misalnya. Dia nggak Gitu. mau Iya kesini sih. lama. Jadi Iya, gue nggak ada iya plan sih. buat di sini lama, jadi gue Iya. ya dengan permit yang gue punya sekarang itu cukup buat gue. Jadi kenapa gue harus tes gitu? Iya, Nggak ada iya. bedanya kan? Iya iya. make sense. Inburgering itu syarat-syarat buat Syarat untuk jadi permanent resident. atau kalau pengen punya paspor Belanda harus tes Inburgering bahasa juga, Belanda, heeh. macam-macam ada beberapa syarat yang harus Iya. dijelasin. Oke, udah semua ya? Al? Al, heeh. Aku gue juga enggak sih, enggak. Soalnya gue kayaknya pengen pulang sih at some point. Jadi gue enggak sih. Dan kebetulan permanent resident juga udah cukup buat gue karena bedanya permanent resident sama paspor kan di Belanda kan cuma pas Vote. dengan iya nggak punya hak politik aja, sedangkan ya gue nggak ada plan buat jadi perdana menteri Belanda sih, jadi Menggantikan Mark Rutte. Al Sugiharto. Ya kalau gue sama kayak bukan sama kayak partly sama ya gue PR cukup, cuman nggak mau jadi paspor Belanda juga karena lebih emosional kali ya. Gue lebih Indonesia. Oh, gitu. lebih ya maksudnya. ya Gue nasional lebih juga. lebih Indonesia, maksudnya Indonesia selalu lah. Itu sih. Udah itu aja. Iya, oke. Oke, selanjutnya lagi apa udah berapa lama? Menarik tuh pertanyaan Haris tuh. Soalnya menurutku itu sekedar paperwork aja. Itu nggak mengurangi rasa cinta kita terhadap tanah air, Iya. keluarga dan lain-lain. Iya. Iya sih. Even aku mikir aku sebagai warga negara Belanda aku bisa kontribusi banyak, aku bisa bikin kerjaan atau apa. Tapi gue tuh merasa kalau ngisi form gitu nationality-nya apa kan berarti kan kita harus bilang Belanda ya. Yes. Gue nggak mau kayak Oke. aduh sebenarnya gue Indonesia nih Yeah, gitu. that's right. Iya, iya. That's right. Itu Gue nggak, lebih gitu gue nggak kebayang sih pulang kampung terus kayak sorry Visa on visa arrival. lo ke reject. Iya. Gila gue nggak bisa balik Iya. ke Indo. Itu beda kan visa on arrival kan nggak kamu sih? lagi milih pertanyaan nih, coba mungkin karena Brescia pilih satu, Tak Ahmad pilih satu pertanyaannya, kan banyak tuh pertanyaannya. Tulisan gue nggak jelas sih juga. Kenapa? Iya. Riz, Pertanyaan. Enggak, kenapa? Tadi tadi orang nanya apa tuh? Sorry. apa ya? On arrival. On tadi. arrival ya. Pasti dapat ya on arrival tuh. Ya? Pasti sih. Iya, agak Bukannya Iya, kalau pasti buat sih. 30 hari nggak perlu VOA ya? Visa on Misalnya, arrival. misalnya gue mau di Tetep Kayaknya harus. extend lebih dari 30 hari baru butuh VOA bukannya? Oh gitu. Kayaknya loh. Kalau stay within 30 hari nggak perlu udah VOA. pasti dapat ya. Oh ya?
Udah bisa. 3 gitu. bulan itu cepet banget loh. Iya, sebulan. Iya. Apa ya? I don't know. Ya, menurutku sekarang practicality sih. Ya. Apa namanya? Tapi kalau bisa, kalau culture Indonesia bisa Oh iya, culture dual- shock ya. Gue udah tanya deh. enggak juga nih. Iya. Misalnya Indonesia bisa dual paspor, Belanda nggak ngizinin. Iya, aku selama kayak India gitu aja, asal kayak hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia dijamin, Oke. amazing. Atau Dan kayak Filipina juga oke. aku ya karena diaspora itu potensinya gede banget Iya, dibandingkan iya. warga negara Indonesia biasa. Banget, gede banget. Jadi kalau aku harapannya sih ya pemerintah Indonesia embrace itu kenyataan itu. Exactly. Kalian apa culture shock kalian pertama kali pas pindah ke sini? Culture shock. Apa ya? Akhirnya, I mean, nudity is real. You know? Ah, berarti oke, gimana nih? telanjang. Di jalanan. Kayak di itu loh, apa namanya? Kalau di gym gitu loh. Pertama kali kan, Oh, kan pertama kali shower. Oh, I see. Ya, Itu ya. for the first time, you know, Iya, iya. like Bener-bener. Iya benar. pertama kali Iya. kayak sama cowok ya. cowok juga gitu loh. Oh ya, sama cowok ya. Jadi kalau di gym terus biasanya kan mandi abis ganti Mandi baju. bareng. Terus Iya. cowok-cowok telanjang. Kita itu semua. mandinya itu bareng-bareng kan, kalau di Indonesia kan selalu Ada sekatnya. ada sekatnya, paling nggak ada Iya. sekatnya lah. Ini bener-bener kayak pure naked. Public bath Public. gitu ya. Cuma Kayak shower satu ruangan gitu. itu bener-bener kayak pertama kali shock gitu loh. Wah, ini beda banget gitu loh. Iya. Ya. Terus juga ya kadang juga mungkin karena udah agak lama juga, kalau udah kayak biasa dan kutip biasa, nggak risih-risih banget. Tapi kalau juga kadang kalau pas lagi berjemur juga kadang ada yang cuma topless semua gitu loh. Gila, maksudnya itu bener-bener kayak Iya, iya. shock juga gitu loh. Nggak nyangka gitu loh. Pertama-tama kayak kayak risih. Tapi setelah itu kayak juga ignore juga, udah yaudah itu memang hanya dia, asal nggak ganggu ya nggak masalah sih. Iya, iya. Dan Paling itu kalau sih, mau Photoshop. nudity yang mix ke sauna. Ya. Itu mix. Kalau bener-bener Cowok cewek. pengen, Swimming pool. Jadi tempat renang sports centrum gitu yang ada kolam renangnya di Belanda itu kebanyakan telanjang. Oh, Semuanya ya? harus loh. Di Denmark tuh telanjang berarti nggak tahu. Enggak, swimming aku pool. enggak. Di Eindhoven enggak ya? Di Eindhoven. Di Eindhoven enggak. Banyak Wah. telanjang juga tuh tahu ya? Iya. Waduh, kita salah tempat renang. Maksudnya bukan sauna juga, tapi itu kolam renang juga. Jadi tuh Masa? ya kolam renang ada juga ya. Sekarang Lebih sulit ya kalau Bukan cewek yang- kan. bukan yang pakai bikini. swing. Kalau cowok kan ada bijinya kan juga Nah, nggak kan dulu, enak. jadi tuh ada beberapa sport centrum yang jadi mereka tuh mengharuskan telanjang Telanjang. bahkan, Iya. tapi ada hari spesial yang boleh pakai swimming suit. Oh gitu. Itu juga Gitu. yang kira ya, Iya. soalnya kadang Tahu lo beneran gua nggak kadang- pernah ke swimming. kadang pabriknya itu kayak apa, dampak ke airnya, Microplastik apa gitu loh, lah. kayak istilahnya. Jadi mereka lebih Jadi utamain. yang luntur pokoknya gitu sport ya? centrum yang old school kayak gitu sih. Cuman Oh, aku ya? nggak pernah, maksudnya Iya. ngapain juga Gua gue nggak kesana pernah, gitu. makanya gue udah lama banget denger, gua Di nggak Nemeh tahu. tuh ada tau, di Nemeh Di mana tuh sih? 1 hari sekali kalau nggak salah. Gua nggak tahu. Satu hari seminggu telanjang. Yang di mana? Every Wednesday Sport ya. centrum yang Oh ya? yang tepat Yang kita waktu itu kita- kita bukan itu bukan Iya, nggak sih? iya yang Iya. kita main Bisa squash. berenang. Iya iya iya. Oh, iya. Jadi kita main Telanjang. Enggak fokus. Iya, Jadi Iya, itu. benar-benar nudity memang benar-benar kayak apa, Kayak shock biasa banget. gitu nih. Iya, iya. Gue juga shock sih emang. Even buat cowok buat mandi bareng-bareng gitu kayaknya kok risih gitu pertama Iya. kali. Apalagi kalau mix. Yuh. Kan najis ya? Ih, Ya. I Geli mean, gak sih? geli banget. tapi after a while is okay sih. Iya. Iya. Ada yang lain? Kalau Haris? shock. Culture Ada, shock ada. mungkin di tempat kerja sih ya. Kayak ya kita harus asertif, terus Itu beropini. Berarti lu udah lama kan? Iya. Tapi awal-awal apa yang awal-awal banget? Awal-awal nggak ada yang ngagetin sih. Secara kayak kita interaksi sama apa student, maksudnya ya aku udah ngalamin itu juga dia. Jadi Iya. tahun pertama waktu jadi Sama. student nggak seberapa ngagetin, tapi begitu di tempat kerja itu baru aku kerasa culture shock. Aku harus gimana cara kerja sama Orang Belanda, gitu. Belanda tuh direct banget. Dan iya enggak Iya, kayak iya. gitu kan. Iya. Sedangkan kalau dari Indonesia, ya waktu gue awal datang gue nggak biasa kayak gitu, Iya. masih kulturnya masih Indonesia banget nih. Iya. Masih yang takut tanya, takut inisiatif, takut apa gitu. Tapi sekarang lo lebih suka mana? Direct atau Gue sekarang akhirnya jadi ke bawah direct karena gue Oke. kolega di kantor banyak orang Belanda kan, jadi mau Iya. nggak mau ke bawah mereka gitu. Iya. Tapi no hard feeling, jadi misalnya
ada kolega yang nggak suka atau apa ya kita ngomong aja langsung face to face, tapi abis itu udah masalah kelar saat itu juga gitu. Nggak dipendem yang terus nanti tiba-tiba meledak entah kapan. Kayak gitu sih gue tuh kalau bahkan nggak sekedar nggak suka, even pas nggak bisa kan kita juga harus bilang kan. Iya. Jadi ada level of humility, Iya. humble gitu. Kalau Iya. seberapa expert kamu kalau nggak bisa ya ngomong aja Bilang nggak aja bisa. nggak bisa. Dan Minta dijelasin. kolega nggak ngejudge ya, ngajarin Iya, gitu. Selama mau dengerin sih. Dan helpful banget sih mereka. Iya. Kalau selama kita bilang kita nggak bisa nih, mereka so far kolega sih helpful banget buat diajarin apa biar next time bisa gitu. Iya. Jadi bangun inisiatif itu sih, itu culture shock banget. Banget. Sebagai orang Asia Untuk bilang enggak aja masih takut banget gitu kan kita waktu awal-awal gitu. Sekarang sih ya udahlah. ya sekarang udah kebiasaan. Mereka juga gitu. Iya. Gua nggak culture shock dengan itu sih, entah kenapa. Ya gue juga enggak sih, Gua sama malah biasa aja. Soalnya pas gue senang malah Malah kayak, wah senang, daerah jadi kayak lebih jelas, gampang gitu loh, lebih gampang, exactly. gampang. Lebih gampang kayak Eh, dari awal gua- udah tahu. Iya, mungkin gua culture shock juga dengan yang mandi itu. Gua kaget, panjang orang-orang depan gua. Walaupun cowok tetap aja ya. Tapi yang pertama-tama banget culture shock mungkin ini kali ya, toilet. Kenapa? Nggak ada air. Tisu. Oh, Oh iya, harus pakai tisu. Iya, Itu ada. sih yang kayak gua ya struggling gue begituan tuh kayak aduh Iya, toilet kering ya. Itu sampai sekarang mungkin gua nggak bisa. Sampai di kantor pun gua Iya, harus bawa Iya sih, ada tisu, banyak hal-hal terus kecil gitu sih. dibasahin gitu. Oh, ada lagi aku inget Itu doang sih. apa? Kalau di Indo sakit kan langsung ke rumah sakit, Oh ini bikin appointment on the spot gitu kan, langsung Iya, dikasih iya, obat. iya. Kalau di sini telepon. sakit panas gitu kan, sempet pertama kali terus ke rumah sakit yang besar, nggak tahu terus ditolak. Kenapa? Ternyata ada sistem. Masih besar. Iya, langsung. Kaos pistol bukan kaos art. Oh my. Iya, jadi di Belanda tuh ada dua jenis apa ya? Iya, lalu Jadi ditolak ada siapa nih? dokter, ada dokter Puskesmas, pribadi, dokter puskesmas. keluarga namanya Huisarts. Puskesmas kali ya kalau di Indo. Ya puskesmas Mungkin kayaknya. lebih kecil kalau di Belanda. Aku jelasin Iya, asal di kalau di Belanda. Belanda. Jadi Huisarts itu dokter keluarga yang kecil gitu. Dan kita harus terdarat di sana, terus baru ada rumah sakit besar. Dan kita nggak bisa langsung ke rumah sakit besar, jadi harus ke dokter keluarga itu dulu. Jadi sistemnya kayak gitu, itu mandatory. Jadi waktu itu kan kayak di Indo, aku langsung ke rumah sakit besar. Di Indo kan langsung. Ya ditolak kan nggak ada. Jadi aku harus balik lagi ke rumah, daftar ke suatu dokter keluarga, bikin appointment. Jadi nggak bisa langsung, jadi harus kayak minggu depannya ke sana. Itu aku udah demam Iya. atau apa. Nah terus ke dokter keluarga disuruh minum air doang. Akhirnya disuruh minum air Atau doang. paracetamol. Paracetamol biasa. Biasanya juga pakai paracetamol. Jadi itulah dokter culture shocknya di Belanda itu, dokter Belanda Iya, iya. itu pelit banget buat ngasih obat. Kalau nggak Iya, bener-bener. Jadi kebanyakan kasus cuma disuruh minum air sama paracetamol. Iya, Istirahat gitu ya. paracetamol. Satu lagi Itu sih culture gue shock jadi ya. ingat satu lagi sih. Gara-gara lo cerita gue jadi ingat culture shock gue ya denda di Belanda. Jadi ya dulu kan kalau misalnya naik kereta gitu ya udahlah, kalau misalnya didenda paling ya udah, paling minta maaf atau paling disuruh bayar 20.000 gitu kan. Nah, gue itu satu kali nggak naik kereta tapi nggak bayar tiket, didenda kalau nggak salah 30 euro gitu. Iya, 35 euro. Dan buat Dan seorang plus student itu kan itu 500.000 ya. gede Tiba-tiba gue dikasih denda 500.000, gue kan ya gue Kaget, nggak bisa terima dong. 500.000 gila apa? Gue nggak mau bayar. Serius Terus kalau tahunya malah dikirim lebih gede lagi. Iya, Malah bukan lagi malah tambahan, kan? jadi 700.000 kali. Anjir gila nih. Gitu gede itu bener-bener shocking banget buat gue. Tapi Bentar, kamu nggak mau bayar kan? Kamu telat bayar ya maksudnya? enggak, aku nggak mau bayar karena gila apa bayar denda 500.000 nih gila Kamu apa? dikasih sama si NS apa Jadi sama si orang? dikirim Officernya gitu. Dikirim ke rumah. dikirim surat. Wesel gitu kan biasanya kan. Ya. Kayak apa namanya? Asep Giro. Asep Giro, ya, Asep Nah Giro. terus kamu ngomong nggak mau bayar itu ke siapa? Ke diri aku sendiri. Iya, Pas aku Oh baca. iya, Bapaknya jadi nggak didiemin mau. aja. Ya. Maksudnya didiemin kan? Iya, Telat aku bayar diemin. kan? Iya. Jadi tambahan. Iya, aku tambahan nggak mau denda bayar, kan? aja gila 500.000 bodo amat. Tapi emang nggak lama setelah gue di Belanda tuh kayak ya gue akhirnya belajar oh ternyata emang harus ikutin rules Belanda. Iya. Makanya orang-orang Belanda ikut rules ya karena Iya. mereka pinter denda aja gede udah. Nah, iya makanya kalau udah hubungan sama uang udah deh semua Coba orang bayar buruan. gitu. Kalau gue culture shock sebenarnya nggak ada sih, nggak punya. Mungkin karena waktu kecil udah Udah pengalaman di biasa sini. di sini. Make sense. Terus jadi Udah pas tahu balik ke sini sistemnya. udah
Oh kayak gitu ya, yang seperti apa yang gue lihat sebelumnya gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Pengalaman gila apa yang pernah kalian alami di Belanda? Ada contoh nggak? Maksudnya Gila ya? gila Oke, yang gue gimana? dulu ya. Gila gimana Gue nih? dulu. Jadi ini pengalaman kita berdua. Ini aku ambil ya pengalaman. Jadi Dia waktu nggak itu tahu. Oke. kita lagi di Rotterdam di tram malam-malam. Lagi di tram malam-malam. Terus kita lagi dudukan berdua kan. Nah di depan kita ini ternyata tuh ada laki-laki orang Asia. Kita ngelihat orang Asia bongsor gitu. Taunya dia ngadep ke belakang dan dia orang Indonesia. Dia ngajak ngobrol kita. Nah terus ternyata dia tuh dia tuh ngasih tahu kalau dia itu adalah porn star gay Wow. di Belanda. Terus ya udah dia bilang dia sangat membanggakan role dia. Wah, Very dia- success. Iya. Much success. Pokoknya dia bangga banget dengan pekerjaan dia ini sampai dia ngasih tahu ke kita dan dia memperlihatkan videonya kepada kita di depan muka kita. Wow. Dan di belakang kita tuh ada banyak orang juga gitu. Dan itu ngomong pakai bahasa Indonesia, cuman ada bahasa Inggris Campur kayak Inggris, ya. sex, gay gitu kan. Iya porn star gini-gini, gue porn star, dan dia bayarannya kalau nggak salah tuh sekali maksudnya bikin Iya, iya, video so- satu 2.000 euro. Satu Very video nice. ya. Satu video 2.000 euro. Terus tuh dia mau ngeliatin video gitu ke kita, tapi kan kita nggak mau ya, males banget gitu. Oh iya udah jangan diliatin gitu kan. Wah, ada banyak orang. Kayak itu maksudnya kayak pengalaman yang Apa ya? fuck. Pengalaman gila. Apa Gak ya? ada sih kehidupan di Belanda vanilla. Iya, Aku sih itu sih apa? Listrik jalan tapi air mati. Air mati hampir 1 minggu. What? Air. Toilet gimana, men? Exactly. Terus apa namanya? Untungnya ada neighbor yang orang yang baik banget, padahal nggak kenal, ngedor. Boleh mandi di situ nggak? Gitu loh. Boleh pinjam toilet nggak di situ? Nggak masalah. Terus selama kebanyakan sih kalau mandi kadang di kantor gitu loh. Nah Yeah. gara-gara apa namanya air mati, ya udahlah ini orang nggak bayar landlord nggak bayar air gitu loh, padahal kita bayar kosan. Terus mikir gimana ini kayak uangnya itu diambil sendiri. Terus ya akhirnya kalau yang emergency ngedor ke tetangga bawah tanah bawah, boleh mandi, boleh pinjam toiletnya enggak gitu. Habis itu ya udah pindah rumah. Itu benar-benar pengalaman gila bang, 1 minggu nggak ada air loh. Terus akhirnya lo harus bayar nggak itu air? Ya itu udah termasuk Inklusif. bulanan inklusif itu. Setelah Harusnya itu dapat diskon lah. nggak tahu sih itu kayaknya istilahnya orangnya memang nggak bersih. Jadi ya itu pengalaman gila banget, 1 minggu nggak ada Itu air. gila sih, itu gila. Susahnya setengah mati loh. Mau ke toilet aja susah, bayangin loh. Untungnya itu masih weekdays gitu loh. Jadi usahain ke toilet di kantor. Jadi tekniknya usahain di toilet di kantor, mandi di kantor. Terus pulang ya udah oke. Nah setelah itu pas yang susah itu pas weekend kan, waktu weekend itu susah, jadi makanya kepepet Rumah teman. itu rumah tetangga. Padahal tetangga nggak kenal orangnya baik sih. Terus ya mandi di sana terus jelasin. Oh my God. Itu pengalaman gila banget sih. Ada? Gak ada lagi nih Nggak pengalaman. ada. Apa ya? Enggak ada. Kalau di Belanda enggak ada. Di Belanda nggak ada sih, paling kalau pas Oke. lagi Kita hidup traveling. nyaman jadi Paling yang aneh-aneh Nggak ada pas yang ekstrim-ekstrim. traveling keluar Belanda gitu-gitu kan. Iya. Itu baru mulai pengalaman-pengalaman Gak aneh. jelas. so closing remark. Ya itu aja lah pokoknya Pengalaman kita pengalaman selama kita di Belanda. So far gue nggak menyesal ke Belanda. Ya. enggak, gue juga enggak. Oke. Sama takut kalau kenyamanan nanti kelamaan di sini jadi takut. It's been fun. Iya, gue juga sih. Oke, yaudah So, gitu aja. Dadah, jangan lupa makasih, buat dadah. subscribe ya. Bye bye.